Saya ada di Sumbawa nih, rencananya mau agak ke tengah sedikit, mau popping. Sebenarnya sih ada banyak jenis teknik sih, tapi katanya saya mau coba popping dulu sama casting hari ini. Sebelum musim angin kencang tiba di Sumbawa Barat, saya dan teman-teman dari Maluk dan Benete ingin menjajal potensi spot popping tebing di pesisir barat hingga selatan Pulau Sumbawa. Teknik popping adalah teknik mancing permukaan yang jadi sudah jelas bakal seru dan penuh dengan aksi. Kuatnya arus di perairan sini membuat spesies trevally dan kerapu di sini terkenal punya power di atas rata-rata. Piranti popping medium hingga heavy duty pun kami siapkan, tentunya dengan penggunaan mata kail dan umpan yang juga sesuai kebutuhan. Sambil mancing nanti saya akan sedikit memberikan tips dan trik seputar spot dan pemilihan piranti popping ya pemirsa. Nah, setelah 30 menit kita tiba di spot pertama hari ini. Yuk siap-siap lempar ke titik potensial strike. Ada beberapa spot buat popping sebenarnya. Jadi ada yang berupa karang dangkal. Jadi biasanya di tengah laut ada beberapa karang yang emang dangkal. Jadi kedalamannya cuma 40 sampai 20 meter. Nah, biasanya kita bisa popping tuh di tengah laut itu. Ciri-ciri karang dangkal tuh biasanya terlihat nih kalau misalnya lagi agak surut, si pergerakan air lautnya itu agak sedikit berombak. Terus terlihat juga kalau misalnya karangnya itu dangkal. Cara parkir kapalnya pun kita jangan di atas karangnya, jadi kita ambil sisi yang drop off-nya atau sisi yang agak dalamnya, baru kita lempar ke sisi karangnya. Spot lainnya nih biasanya ada batu mandi sama tebing. Biasanya batu mandi itu jadi batu yang timbul di tengah laut. Dan cara ngelemparnya pun biasanya kita lempar ke air yang buih-buih, jadi yang warnanya putih. Nah, sekarang yang spot dinding nih, biasanya ini di pinggiran pantai. Jadi biasanya dindingnya itu langsung drop off, jadi di bawah dindingnya itu emang biasanya dalam. Keberhasilan teknik popping juga ditentukan oleh penggunaan serta pemilihan umpan popper yang akurat. Seperti yang digunakan kawan kita Awang, angler asli Sumbawa Barat ini memilih jenis umpan swimmer popper. Teknik popping kita mengenal umpan namanya popper. Nah, poppernya ada dua jenis nih, ada chugger yang bentuknya kayak mangkok, ada swimmer, dan sekarang variasi banget untuk beratnya. Ada dari 60 gram sampai 200 gram. Dan kadang ada yang lebih kecil lagi, biasanya dipakai buat light popping atau casting. Nah, cara bermainnya pun beda. Kalau chugger biasanya dia di permukaan, kita lempar ke titik sasaran, kita tarik, biasanya ada splash di permukaan itu, jadi kayak ikan lari. Wah, nah itu biasanya ganggu banget buat si giant trevally atau ikan predator lainnya buat ngusir si pengganggunya ini. Dan suara dari si splashnya itu juga sangat-sangat mengganggu si predator itu. Nah, satu lagi kita ada yang jenis swimmer. Dia lebih cantik mainnya seperti ikan umpan yang dikejar sama predator. Dia lebih cantik. Nah, biasanya ini kalau memang ada ikan predator, swimmer lebih cepat dimakan. Tapi biasanya untuk ngebangunin atau ngasih sadar, ngasih shock terapi dulu buat si ikan predator, ini lebih bagus chugger. Tapi untuk bermain cantik, kalau memang di situ arusnya deras atau memungkinkan kita untuk main swimmer, lebih pakai swimmer. Karena biasanya ini lebih dimakan lebih dulu karena lebih cantik permainan, dan dia di bawah permukaan air. Jadi rata-rata ikan monster lebih melihat ini terlebih dahulu dibandingin si chugger. Umpan swimmer Awang langsung dibabat habis. Strike! Situasi kapal mendadak heboh dan sedikit tegang. Namun berkat kerjasama yang baik, ikan GT pertama akhirnya berhasil landed. Mantap bro Awang, kali ini Anda cukup jeli melihat peluang dan memilih umpan. Kondisi angin yang tiba-tiba semakin kencang memang menyulitkan para angler. Semoga kami dapat bertahan di spot ini untuk beberapa waktu ke depan. Pancing mania, mantap! Untuk mendukung konservasi laut, ikan GT kita rilis kembali dalam keadaan sehat. Oke, mantap! Oke, untuk piranti seperti biasa ya, ada reel sama
joran. Jadi kalau misalnya reel, saya biasanya pakai reel kelas 10.000 karena saya biasanya pakai PE agak besar, jadi PE 6 sampai PE 10 biasanya. Kenapa pakai kelas 10.000? Jadi biar dapat gulungan tali yang lumayan banyak dan dragnya yang lumayan kuat. Jadi kalau misalnya buat temen-temen yang memang suka pakai PE kecil, saya saranin dragnya jangan terlalu kenceng. Jadi saat si GT narik itu nggak langsung putus karena kekuatan talinya kan berbeda-beda ya. Terus juga posisi kuda-kuda kita emang udah benar-benar siap nih. Jadi kita kalau misalnya ngelakuin popping itu emang tubuh harus fit. Terus kita harus tahu, kita harus benar-benar yakin dengan kuda-kuda kita. Jadi karena biasanya si ikan ini nggak diduga-duga ya. Kadang kita ngerasa ini nggak akan dimakan ya, tiba-tiba buok. Nah kalau misalnya dragnya nggak terlalu kencang, dia bisa narik. Kita bisa posisi kita bisa kita persiapin buat ngelawan fight si GT-nya. Tapi kalau misalnya kita dari awal udah drag kencang, dihajar sama GT, buok, bisa jadi kita ikut jatuh atau mungkin putus atau mungkin joran kita ke bawah, joran sama reel kita ke bawah masuk ke dalam laut. Waduh, nasib baik ada di joran awang. Strike lagi, bro. Ulur dulu Mas, boleh Mas? Tapi sepertinya bukan ikan besar yang menyambar umpannya. Ya udah, tarik. Netral. Seekor trevally usia remaja nekat menghajar umpan swimmer milik awang. Ini bukti keganasan predator karang di Sumbawa Barat. Yang kecil aja nyalinya gede begini, apalagi yang ukuran besar. Mantap. GT berani makan ini, padahal size-nya nggak terlalu besar. Besaran umpan sama dia. Sip, spotnya namanya Sampar Ujung, Talonang, KSB. Pancing mania, mantap. Sejatinya popping adalah teknik mancing permukaan yang masuk kategori sport fishing. Selain piranti yang cukup berat, sensasi strike yang dihasilkan juga membutuhkan keahlian khusus. Jelas bukan untuk pemancing pemula, tapi sekali kita sukses dapat ikan besar, dijamin ketagihan, bro. Pada hari kedua, kami sedikit berubah haluan ke teknik yang juga tak kalah menguras tenaga. Ya, berhubung spotlight jigging sedang ramai ikan, kami jadi tergiur menurunkan umpan metal jig menuju kedalaman 100 meter. Dan strike. Kenapa ya? Dia ayun-ayun. Wah, ikan apa nih mas bro? Itu ikannya tuh, kelihatan tuh. Kenapa nih, kecil banget? Oh, berisik. Kerapu. Ya ampun, kerapu kecil banget. Hari ini saya ternyata lebih mujur, meskipun bukan ikan besar, tapi seru dan bikin lagi. Nih lumayan nih, tadi lagi ngulur. Berani juga ternyata kerapunya. Nih, salah satu ciri dekompresi. Jadi kalau dari kerapu nih biasanya dia matanya keluar. Ini udah nggak bisa kita rilis lagi. Mana mau kita makan juga nih ikan konsumsi buat nanti sore. Mantap. Asik jigging di depan kapal, Handoko juga ketiban rezeki. Fish on. Angler senior asal Surabaya ini tak menyangka ikan menyambar umpan di pertengahan sebelum umpan kembali ke permukaan. Wow, ternyata ikan mahal yang ia dapat. Seekor Diamond Trevally atau akrab disebut ebek. Dengan sirip panjang menyerupai rambut artis papan atas, ebek juga ikan incaran para pecinta Trevally. Hampir di seluruh laut selatan Indonesia dapat kita jumpai spesies cantik dari keluarga Karangidae yang satu ini. Selamat kawan, ini tangkapan bagus. Mancing ya, semakin mantap. Pindah ke belakang kapal, Awang terlihat menikmati mancing light jiggingnya. Tak perlu menunggu lama, strike.
Memang beruntung sekali angler yang satu ini, sejak tadi ia menguasai jalannya permainan. Coba kita lihat ikan apa lagi yang ia dapat. Wah, ikan enak lagi mas bro, kerapu merah ukuran piring alias table size. Kerapu merah, sementara kerapu merah isinya. Spot juga. Oke, mancing mania. Mantap ya? Saat sedang asik berpindah spot, kami tak sengaja bertemu dengan gerombolan boiling tuna. Boiling tuna atau tuna frenzy adalah situasi di mana ratusan bahkan ribuan tuna dalam satu kelompok makan dalam waktu yang bersamaan. Percikan air yang kita lihat ini adalah gerombolan tuna yang naik ke permukaan menyambar ikan-ikan kecil di sekitar mereka. Tentu ini golden moment bagi para angler. Langsung ambil lure casting atau metal jig kecil dan lempar ke arah mereka. Kalau lemparan kita tepat, strike hanya tinggal menghitung detik saja. Cep, keren nih Cep. Gila nih kita di antara boiling tuna nih ya, strike. 1, 2, 3, strike. Awang yang paling mujur. Sangar mas bro, reel miliknya langsung menjerit tak karuan dihajar tuna ekor kuning. Meski hanya awang yang tepat sasaran, seisi kapal pun ikut senang karena tuna ekor kuning sangat lezat dimasak dengan segala model bumbu. Tadinya kita jigging, lihat boiling ada tuna main, kita kejar. Alhamdulillah kita strike. Mancing mania, mantap! Yo, Joseph. Tuna deh. Tuh. Kami masih berusaha mengikuti pergerakan tuna frenzy, namun sayang seribu sayang, mereka langsung lenyap tak berjejak. Memang momen seperti tadi jarang kita temui dan sulit sekali untuk diprediksi. Lain kali saya harus lebih gesit lagi mas bro. Puas mancing di Sumbawa Barat, kini saya mampir sejenak ke Tanah Lombok. Masih bagian dari Nusa Tenggara Barat. Bukan untuk mancing lagi pemirsa, tujuan saya adalah membawa hasil ikan tangkapan kita tadi ke seorang chef terkenal di Senggigi. Hari ini sih lagi ada di Seraton, tepatnya di Senggigi, Lombok Barat ya chef ya? Lombok ya, Lombok Barat. Ini karena angin banget, cuacanya nggak menentu, saya nggak turun ke laut, saya mau masak nih sama Chef Rahman. Hari ini kita mau masak apa chef rencananya chef? Hari ini karena tadinya cuacanya jelek, hanya bisa dapat ikan GT? GT. Heeh. Jadi kalau alias languan ya. Iya. Jadi sekarang Oh langwan ya bahasa sini ya? langian itu. Oke. Jadi sudah terfilet. Jadi ada beberapa porsi nantinya kita Oke. bisa nikmati. Oke. Karena cuaca jelek ya. Tapi maunya saya ngambil ikan-ikan ini. Ini sama aja GT juga chef. GT juga, tapi kecil. Ya udahlah, kita Apa yang nama masakannya chef? masakannya dari Lombok juga. Oke. Ini namanya ikan pelalah. Seperti apa olahan ikan khas Nusa Tenggara Barat yang akan kita masak berikut ini? Yuk siapkan catatan kalian di rumah ya pemirsa. Ikutin terus tahap demi tahapnya, kita cari ilmu masak dari chef kondang yang satu ini. Biasanya kita rilis ya GT, tapi kemarin ada yang kita angkat sedikit buat memang kita makan. Karena kemarin teman-teman juga bilangnya diangkat aja karena ada yang mau dikonsumsi. Tapi nggak semuanya juga dan ada manfaatnya. Yang penting ada manfaatnya diangkat, jangan sampai nggak mau bazir. Kita ada manfaatnya mau kita masak buat makan.
Mau boleh, Pak? Oke. Gedean kalau buat pungulek, Andre. Sip. Bener. Udah. Panasin, kita siapkan santan, Santan. Siap. kita tambahin air. Oke. Dengan sausnya. Oh, dijadiin satu. Oh. Nih. Wanginya mantep banget, Mas. Nggak bohong nih, sumpah. Wanginya mantep banget. Ini GT loh, jadi sebenarnya saya nggak terlalu suka ya ikan GT, tapi ini kayaknya dikemas begini. Ya, jadi kita buat bagaimana biar Mantep banget. Chef suka. Jadi kita dapat mau diapain kita buat itu. Oke nih, udah jadi ikan pelalah Pelalah. ala Chef Rahman. Mantep banget nih, wangi banget. Sudah nggak sabar mau cicipin nih. Bagus juga nih buat teman-teman mancing yang biasanya nginep beberapa hari di laut, dapat GT. Ya kalau misalnya 1-2 bolehlah diangkat. Jadiin kayak begini karena simpel banget tadi. Terus bahan-bahannya juga tahan lama ya Chef ya tadi, bumbu-bumbunya. Bisa 2-3 hari. Jadi cocok banget ya Chef ya. Cocok banget. Mancing mania, mantap.